Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman sekalian, perkenalkan kami dari kelompok 10 mata kuliah sastra bandingan yang beranggotakan Fitriah Sukmawati dan Rizky Maulana. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai representasi kecintaan kepada Nabi Muhammad dalam naskah drama Telah Pergi Ia, Telah Kembali Ia karya Arifin C. Nur dan Kasidah Berjanji karya W.S. Rendra. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Naskah drama merupakan karya yang diciptakan oleh penulis, sama seperti karya sastra lainnya seperti puisi, prosa, dan cerita pendek. Naskah drama tidak murni hadir atas sebuah peristiwa. Tentunya keberadaan, bentuk, dan nilai naskah drama terpengaruhi oleh keyakinan dan ideologi penulis. Salah satu di antaranya adalah faktor agama yang dianut oleh si penulis. Semisal Mariana Katopo menulis sebuah novel yang berjudul Romanen. Novel tersebut di dalamnya mengandung nilai-nilai ajaran Kristen Protestan. Hal ini terjadi sebab agama yang dianut oleh si penulis, yaitu Mariana Katopo, adalah Kristen Protestan. Begitu pula yang terjadi pada naskah drama Telah Pergi Ia, Telah Kembali Ia karya Arifin C. Nur dan Permata Berjanji karya W.S. Rendra. Keduanya mengangkat kisah Muhammad, seorang nabi, juga juru selamat dunia dan akhirat, yang diyakini dan dipercayai dalam agama Islam, yaitu agama yang dianut oleh kedua pengarang naskah tersebut. Pada kesempatan kali ini, rumusan masalah yang akan dibahas ialah yang pertama, bagaimana sejarah kemunculan naskah drama Telah Pergi Ia, Telah Kembali Ia karya Arifin C. Nur dan Permata Berjanji karya W.S. Rendra. Kemudian yang kedua, bagaimana cara para sahabat dan umat akhir mencintai Nabi Muhammad dalam naskah drama Telah Pergi Ia, Telah Kembali Ia karya Arifin C. Nur dan Permata Berjanji karya W.S. Rendra. Selanjutnya adalah acuan teoritis sastra dan drama. Sastra merupakan sarana penumpahan ide atau pemikiran tentang apa saja dengan menggunakan bahasa bebas, mengandung something new, dan bermakna pencerahan. Keindahan sastra tidak ditentukan dengan keindahan kata atau kalimat, melainkan keindahan substansinya. Hasil daripada sastra itu sendiri disebut karya sastra. Adapun pengertian dari karya sastra adalah hasil karya manusia dengan melibatkan imajinasi yang dimiliki oleh pengarang. Kemudian naskah drama. Salah satu bagian penting dalam pementasan drama adalah naskah drama. Sama seperti karya sastra lainnya, seperti prosa dan puisi yang keduanya memiliki unsur pembangun. Naskah drama juga memiliki unsur pembangun, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik naskah drama komponen-komponen yang berada dalam naskah drama tersebut. Adapun komponen-komponen tersebut adalah alur, tokoh dan penokohan, tema, latar atau setting, bahasa, dialog, amanat, dan konflik. Sedangkan unsur ekstrinsik naskah drama adalah komponen pembangun naskah drama yang berasal dari luar naskah tersebut. Komponen-komponen tersebut adalah latar belakang pengarang, kepercayaan, dan nilai agama sang penulis. Representasi berarti menggunakan bahasa untuk menyatakan sesuatu yang penuh arti atau menggambarkan dunia yang penuh arti kepada orang lain. Atau secara singkat, dapat juga dikatakan bahwa representasi merupakan bentuk atau cara pengungkapan. Dalam hal ini, representasi ditujukan kepada cara pengungkapan rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Baik, selanjutnya latar belakang penulis. Salah satu faktor yang amat memengaruhi nilai yang ditulis oleh penulis dalam sebuah naskah drama adalah latar belakang agama yang dianut oleh penulis. Ajaran-ajaran agama yang telah diyakini oleh penulis tentunya akan mempengaruhi nilai yang terkandung dalam sebuah naskah drama, sama seperti naskah drama Telah Pergi Ia, Telah Kembali Ia karya Arifin C. Nur dan Permata Berjanji karya W.S. Rendra. Nilai yang terkandung dalam kedua naskah tersebut tidak terlepas dari ajaran agama penulis. Baik Arifin C. Nur dan W.S. Rendra, keduanya menganut agama Islam, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam kedua naskah tersebut syarat akan ajaran-ajaran Islam. Nilai yang paling menonjol dari kedua naskah tersebut adalah kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Cinta kepada Nabi Muhammad
Agama Islam memposisikan kecintaan kepada Nabi Muhammad pada posisi yang tinggi, bahkan kecintaan tersebut mesti berada setelah mencintai Allah. Kecintaan kepada Nabi Muhammad tentunya memiliki alasan yang menjadikannya dasar. Dasar kecintaan tersebut berdasarkan ajaran agama Islam, yaitu harapan pertolongan di akhirat dan juru selamat dunia dan akhirat, yaitu Nabi Muhammad. Dalam pengungkapannya tidak ada batasan pasti yang menjelaskan bagaimana cara merepresentasikan rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Setiap orang bebas merepresentasikan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad selama tidak melanggar aturan syariat, semisal menjadikan Nabi Muhammad sebagai idola dan menjadikannya sebagai suri tauladan. Hal ini senada dengan apa yang terdapat dalam Al-Quran. Pada surat Al-Ahzab ayat 21, penyajian hasil penelitian naskah drama Telah Pergi Ia Telah Kembali Ia karya Arifin C. Nur dan naskah drama Permata Barzanji karya W.S. Rendra menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data tertulis untuk mengkaji naskah drama Telah Pergi Ia Telah Kembali Ia karya Arifin C. Nur dan naskah drama Permata Barzanji karya W.S. Rendra. Yang diperlukan pendekatan sastra bandingan untuk mengkaji persamaan dan perbedaan nilai-nilai yang terkandung dalam kedua karya tulis tersebut. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik menggunakan analisis isi, karena objek yang akan dikaji berupa teks drama. Selain itu juga dilakukan dengan diskusi antar teman kelompok dan ahlinya. Adapun sumber data utama dalam penelitian ini adalah naskah drama Telah Pergi Ia Telah Kembali Ia karya Arifin C. Nur dan naskah drama Permata Barzanji karya W.S. Rendra. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik studi pustaka melalui dokumen terhadap pustaka-pustaka yang relevan dan ditunjang dengan buku referensi sekaligus penelusuran artikel-artikel melalui internet. Penelitian yang relevan dengan makalah ini adalah penelitian yang pernah dilakukan oleh Wildan, seorang mahasiswa Unsyarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian tersebut berjudul Analisis Isi Pesan Dakwah dalam Naskah Drama Qasidah Barzanji karya W.S. Rendra. Penelitian yang relevan selanjutnya adalah penelitian yang ditulis oleh Yuniar Yarahayu, mahasiswa Unsyarif Hidayatullah Jakarta dengan judul Perilaku Masyarakat Urban dalam Naskah Drama Mega karya Arifin C. Nur dan implikasinya pada pembelajaran sastra di SMA. Biografi Arifin C. Nur dan W.S. Rendra. Arifin C. Nur adalah seorang dramawan, penulis sajak, penulis skenario, serta sutradara film dan sinetron. Ia dilahirkan di kota Cirebon, Jawa Barat, yakni pada tanggal 10 Maret 1941 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 28 Mei 1995. Arifin lahir dari kalangan keluarga yang sederhana. Orang tuanya hanya penjagal kambing dan ahli memasak kambing menjadi sate dan gulai kambing. Tetapi hal itu tidak membuat Arifin menjadi terbelakang dan tertinggal pendidikannya dari teman-teman seangkatannya. Ia terus menempuh pendidikannya sampai ke luar negeri. W.S. Rendra lahir pada tanggal 7 November 1935 di kota Solo, Jawa Tengah. Ayahnya bernama Raden Ciprianus Sugeng Broto Atmojo, yaitu seorang kepala sekolah di Negeri Kebalen di Solo. W.S. Rendra meninggal pada tanggal 6 Agustus 2009 di Depok, Jawa Barat. Drama-drama Rendra ini dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok drama karya asli dan kelompok drama terjemahan. Salah satu karya aslinya Bebop sangat terkenal. Pertama kali drama itu dipentaskan pada tahun 1968 dan dianggap sebagai tonggak teater modern Indonesia. Drama terjemahan Rendra yang terkenal adalah Yudipu Sang Raja dan Qasidah Barzanji. Sedari lahir, W.S. Rendra menganut agama Kristen Katolik. Kemudian tidak lama setelah pementasan drama Qasidah Barzanji, W.S. Rendra memeluk agama Islam. Pertama kali, Arifin C. Nur bergabung dengan teater muslim pimpinan Muhammad Diponegoro dan kemudian pada tahun 1961 ia bergabung dengan bengkel teater pimpinan W.S. Rendra. Berawal dari keaktifannya di teater itulah kemudian ia pindah ke Jakarta untuk mendirikan teater kecil. Pada tahun 1968, teater ini kemudian menjadi ajang kreativitas dan aktivitas Arifin dalam mengembangkan dunia kesenian di Indonesia, khususnya seni teater. Teater kecil juga dimanfaatkan oleh Arifin menjadi semacam laboratorium untuk mengembangkan eksperimen-eksperimennya. Arifin dan teater kecil adalah sebuah fenomena dalam teater Indonesia modern.
Jika W.S. Rendra dengan bengkel teater menyumbangkan kegagahan dalam kemiskinan, antara lain menggali idiom pangadegan teater rakyat sebagai ketoprak, Teguh Karya dengan teater populer menyumbangkan upaya menggali realisme barat dan pola produksi yang sadar pasar sehingga menjadikan teater sebagai hidangan terhormat di masyarakat kelas menengah. Arifin menyumbangkan pemikiran ala Indonesia dengan segala masalah sosial, psikologi, ditambah juga sering memasukkan mistik Jawa atau Sunda dalam kemasan Indonesia. Naskah drama Telah Pergi Ia, Telah Kembali Ia karya Arifin C. Nur pertama kali dipentaskan pada tanggal 10 Agustus tahun 1963. Ia menyutradarai langsung pementasan tersebut. Tidak diketahui pasti tanggal penciptaan naskah tersebut karena pementasan awalnya pada tanggal 10 Agustus 1963, tentunya naskah tersebut tercipta pada tahun 1963. Sedangkan drama Kasidah Berjanji karya W.S. Rendra pertama kali dipentaskan pada tanggal 23 sampai 24 Juni 1970 di Teater Terbuka Taman Ismail Marzuki. Karena drama tersebut pertama kali dipentaskan pada tahun 1970, tentunya terciptanya tidak akan jauh dari tahun pertama kali naskah tersebut dipentaskan, yaitu 1970. Meskipun W.S. Rendra dapat dikatakan sebagai guru dalam teater Arifin C. Nur, kenyataannya naskah Arifin C. Nur Telah Pergi Ia, Telah Kembali Ia muncul terlebih dahulu. Baru kemudian W.S. Rendra menciptakan naskah drama Kasidah Berjanji. Hal ini dapat terjadi karena W.S. Rendra ketika itu tertarik sebab ada anggota teaternya yaitu Syubah Asa yang sedang menerjemahkan syair-syair Kasidah Berjanji. Kemudian W.S. Rendra tertarik dan menanyakan kepada Syubah Asa, apakah bisa kita pentaskan? Sebelumnya Syubah Asa menganggap itu hanya omong kosong karena ketika itu W.S. Rendra masih menganut agama Katolik. Tetapi ternyata omongan W.S. Rendra bukan sekedar omong kosong. Ucapannya ia buktikan dengan pementasan Kasidah Berjanji pada tanggal 23 sampai 24 Juni 1970 di Teater Terbuka Taman Ismail Marzuki. Dan tak lama setelahnya barulah W.S. Rendra memeluk agama Islam. Amat jelas terlihat perbedaan penyajian tokoh dan penokohan yang merupakan salah satu unsur pembangun dalam drama. Pada naskah Telah Pergi Ia, Telah Kembali Ia karya Arifin C. Nur dan Kasidah Berjanji karya W.S. Rendra. Hal ini dapat dilihat dari penyajian tokoh yang beragam dalam naskah Telah Pergi Ia, Telah Kembali Ia, yaitu tokoh penjahit, Tulaihah, Musailamah, Ali, Usman, Umar, dan Abu Bakar. Berbanding terbalik dengan naskah drama Kasidah Berjanji karya W.S. Rendra. Dalam naskah tersebut tidak ditemukan tokoh dan penokohan yang ada, hanya orang-orang yang mendeklamasikan cerita, yaitu Solo Putra, Kur Putri, Kur Putra Putri, Solo Putri, Kur Putra, dan pembaca ayat Al-Quran. Tidak ditemukannya tokoh dalam naskah drama tersebut, tetapi inilah yang menjadikan naskah drama tersebut unik dalam penyajiannya dan menjadikannya berbeda dengan naskah drama yang lain. Perbedaan alur dalam naskah Telah Pergi Ia, Telah Kembali Ia dan Kasidah Berjanji terletak pada cara penyajian, sedangkan jenis alur yang digunakan keduanya sama, yaitu menggunakan alur maju. Meskipun keduanya memiliki premis utama yang sama yaitu kecintaan kepada Nabi Muhammad, tetapi kedua naskah tersebut memiliki perbedaan dalam penyajian peristiwa. Peristiwa yang disajikan dalam naskah drama Kasidah Berjanji lebih banyak dan kompleks. Dalam naskah tersebut disajikan peristiwa mengenai Nabi Muhammad dari lahir sampai kematiannya. Sedangkan dalam naskah drama Telah Pergi Ia, Telah Kembali Ia hanya menyajikan peristiwa menjelang kematian dan selepas kematian Nabi Muhammad berupa kemunculan dan penumpasan nabi palsu. Tema mayor yang terkandung dalam naskah drama Telah Pergi Ia, Telah Kembali Ia adalah perebutan kekuasaan, dan tema minornya adalah peperangan dan keagamaan. Sedangkan tema mayor yang terkandung dalam naskah drama Kasidah Berjanji adalah kisah tentang Nabi Muhammad, dan tema minornya adalah keagamaan dan keimanan kepada Rasul serta cara mencintai Rasul. Latar dapat dibedakan ke dalam 3 unsur pokok, yaitu tempat, waktu, dan sosial budaya. Walau masing-masing menawarkan permasalahan yang berbeda dan dapat dibicarakan secara tersendiri, ketiga unsur tersebut kenyataannya saling berkaitan dan saling mengaruhi satu dengan yang lainnya. Ketiga latar tersebut terkandung dalam naskah drama Telah Pergi Ia, Telah Kembali Ia dan dalam naskah drama Kasidah Berjanji karya W.S. Rendra. Gaya bahasa yang digunakan dalam naskah drama Telah Pergi Ia, Telah Kembali Ia karya Arifin C. Nur dan Kasidah Berjanji karya W.S. Rendra adalah simile.
Simile adalah gaya bahasa yang menyamakan satu hal dengan hal yang lain dengan menggunakan kata-kata pembanding seperti bagai, sebagai, bak, seperti, semisal, seumpama, dan kata-kata pembanding yang lainnya. Pesan yang disampaikan pada naskah drama Telah Pergi Ia Telah Kembali Ia karya Arifin Janur, yaitu jangan menjadi buta hanya karena perebutan kekuasaan, namun jadilah pemimpin yang amanah agar memberikan kebaikan untuk sesama. Sedangkan pesan yang disampaikan dalam naskah drama Qasidah Berjanji adalah untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad dengan cara menjaga dan melestarikan ajaran-ajarannya. Dan yang paling terpenting adalah meneladani kepribadian Nabi Muhammad dan melanjutkan dakwah Islamiyah yang telah Nabi lakukan sebelumnya. Salah satu cara merepresentasikan cinta kepada Nabi Muhammad adalah melalui pujian dan doa yang ditujukan kepada Nabi Muhammad. Dalam naskah drama Telah Pergi Ia Telah Kembali Ia maupun Qasidah Berjanji, keduanya terdapat di dalamnya cara merepresentasikan cinta melalui pujian dan doa yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Selain menggunakan cara pujian dan doa, salah satu cara merepresentasikan kecintaan kepada Nabi Muhammad baik sahabat maupun umat adalah tindakan langsung. Dalam naskah drama Qasidah Berjanji tidak ada peristiwa yang dihadirkan, sehingga tidak mungkin ada tindakan yang bisa diwujudkan dalam merepresentasikan rasa cinta kepada Nabi Muhammad secara langsung. Berbeda dengan naskah drama Telah Pergi Ia Telah Kembali Ia karya Arifin Janur yang menampilkan peristiwa di dalamnya. Bahkan tokoh dalam naskah tersebut adalah para sahabat Nabi, sehingga dapat merepresentasikan rasa cintanya melalui perbuatan langsung kepada Nabi. Baik naskah drama Telah Pergi Ia Telah Kembali Ia maupun naskah Qasidah Berjanji, keduanya memiliki premis mayor yang sama, yaitu kecintaan akan Nabi Muhammad. Perbedaan dasar keduanya terletak pada ada dan tidak adanya peristiwa dalam naskah drama tersebut. Kedua naskah tersebut pula berisikan cara-cara merepresentasikan rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Yang berbeda adalah bagaimana dan siapa yang merepresentasikan rasa cinta tersebut. Dalam naskah drama Telah Pergi Ia Telah Kembali Ia, yang merepresentasikan rasa cintanya adalah para sahabat, yaitu orang yang mengalami dan bertemu dengan langsung oleh Nabi, sehingga dapat merepresentasikan rasa cintanya lebih, yaitu dengan cara tindakan langsung. Berbeda dengan naskah drama Qasidah Berjanji, yang merepresentasikannya adalah umat akhir, yaitu orang yang tidak pernah bertemu dengan Nabi secara langsung, sehingga tidak dapat merepresentasikan rasa cintanya kepada Nabi secara langsung melalui tindakan. Baik teman-teman, demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Sampai berjumpa di diskusi kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.